Salam adik-adik semua, ada yang ada di rumah. Hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan bersama. Mari kita buka Alkitab kita semua dan kita akan membaca di dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Amsal 2 ayat yang ke-6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sekali lagi, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, kalian tahu nggak yang menulis Amsal ini adalah siapa? Ya, ada banyak orang menuliskan Amsal, tetapi yang paling banyak menuliskannya adalah Salomo. Ya, Salomo itu adalah salah satu raja yang sangat terkenal dengan hikmat, dengan kepandaiannya. Bahkan Alkitab mengatakan sebelum dia dan sesudah dia tidak ada orang yang memiliki kepandaian atau kepintaran seperti Salomo. Kenapa? Karena dia memiliki satu karunia khusus, dan itu hanya diberikan oleh Tuhan ketika Tuhan menawarkan secara langsung kepada Salomo. Dan Salomo mengatakan bahwa dia meminta hikmat itu. Nah, hari ini firman Tuhan katakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Pengetahuan dan kepandaian, hikmat bersama dengan hikmat. Nah, kalian pernah dengar hikmat? Ya, hikmat beda dengan pengetahuan, beda dengan ilmu-ilmu yang lain. Hikmat adalah apa? Hikmat itu adalah satu pengertian atau pemahaman agar kita bisa membedakan yang baik dan benar, yang salah dan benar, yang benar, yang dosa dan yang bukan dosa. Itulah hikmat. Kita bisa membedakan atau orang bisa membedakan bahwa itu benar atau salah itu karena hikmat. Nah, sedangkan pengetahuan adalah apa? Pengetahuan atau ilmu pengetahuan berbicara tentang banyak sekali pengertian, pemahaman-pemahaman yang ada di dunia ini. Tetapi bisa jadi pengetahuan-pengetahuan itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Nah, sehingga berbeda dengan hikmat. Hikmat itu adalah satu pengertian atau pemahaman agar kita bisa membedakan yang baik, yang benar, yang salah, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa membedakan itu. Kita bisa membedakan yang baik dan benar. Nah, Alkitab sendiri mengatakan bahwa hikmat itu sendiri adalah Tuhan. Nah, hikmat itu sendiri adalah Tuhan. Nah, dengan hikmat itu orang bisa mengungkapkan suatu misteri. Oh, misteri? Apa itu misteri? Ada yang pernah dengar misteri enggak? Ya, misteri itu dari satu istilah bahasa Yunani, artinya musterion atau musteria. Artinya apa? Sesuatu yang terselubung, yang hanya bisa diketahui oleh orang yang memiliki atau orang yang mengetahuinya. Sesuatu yang masih rahasia. Nah, misteri adalah sesuatu yang terselubung, masih tertutup, belum jelas, masih menjadi teka-teki, belum terbuka rahasianya. Semua orang belum tahu, siapapun tidak ada yang tahu. Hanya siapa? Ya, hanya yang punya, yaitu Tuhan. Ya, Tuhan yang mengetahui suatu misteri. Dan orang yang mungkin punya pengertian atau punya sesuatu rahasia itu, hanya orang itu yang mengerti atau mengetahui. Nah, ternyata di alam ini atau di dunia ini ada misteri loh. Ada misteri, ada sesuatu yang belum terselubung, ada sesuatu yang belum diketahui oleh banyak orang. Nah, misteri itu bisa diungkapkan oleh seseorang yang memang Tuhan menghendaki supaya orang itu bisa mengungkap suatu misteri. Sehingga tidak semua orang bisa mengungkap suatu misteri. Misteri misalnya apa ya? Misalnya, wah, orang itu mati ya. Kenapa orang itu bisa mati ya? Kita tidak tahu kenapa dia bisa mati. Hanya mungkin orang yang membunuhnya, atau mungkin tidak ada satupun yang bisa tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, itu contoh kecil, misteri. Nah, di alam ini juga ada misteri ilahi namanya. Ada banyak hal-hal yang belum diungkapkan oleh manusia. Dan juga Tuhan juga mungkin belum mengungkapkan itu. Tetapi juga Tuhan memakai banyak orang untuk mengungkapkan misteri-misteri yang ada di dunia ini. Pada zaman-zaman, pada masa lampau, Tuhan memakai banyak orang untuk mengungkapkan suatu misteri.
atau sesuatu yang baru, sesuatu yang menjadi terkenal sepanjang masa, dan itu bisa menjadi berkat, bahkan mungkin sampai hari ini kita masih bisa menikmati atau mengetahui bahwa sesuatu itu dulunya adalah misteri, tetapi sekarang sudah dibukakan oleh Tuhan. Nah, ternyata pada zaman dulu atau pada abad-abad 16 ada banyak sekali tokoh-tokoh yang dipakai oleh Tuhan untuk mengungkapkan banyak misteri. Misalnya salah satunya adalah yang hari ini kita akan belajar, yaitu Isaac Newton. Nah, Isaac Newton. Siapa Isaac Newton? Nah, yang udah sekolah, yang udah belajar IPA, yang sudah SMP, sudah SMA, pasti tahu Isaac Newton. Atau yang nanti akan kuliah masuk jurusan IPA dan sebagainya yang ada jurusan dengan itu, akan tahu siapakah Isaac Newton. Nah, Isaac Newton ini adalah seorang yang terkenal atau seorang ilmuwan yang terkenal sepanjang masa sampai hari ini. Nah, sampai hari ini Isaac Newton ini terkenal. Terkenal dengan apa? Nah, dia ini adalah salah satu ilmuwan yang juga menemukan hukum tentang gaya berat. Ya, hukum tentang gaya berat, hukum tentang gaya gerak, dan juga hukum kalkulus, teleskop pantul dan optika, dan juga cahaya, tentang cahaya. Dan juga mungkin banyak lagi ilmu-ilmu lain yang ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Isaac Newton ini. Jadi dia mengungkapkan sesuatu yang misteri yang tidak ada satupun yang tahu. Dia mengungkapkan sehingga semua orang bisa tahu sampai hari ini. Ilmu pengetahuannya dipakai sampai hari ini. Yang kita belajar, yang kita biasanya pelajari di sekolah, itu banyak ilmu yang ditemukan oleh Isaac Newton ini. Nah, sehingga kenapa dia bisa mengungkapkan semua itu, semua misteri itu? Ya, tentu karena Tuhan memakai dia, menginspirasi dia, memberikan dia kepandaian, memberikan dia ilmu, sehingga dia bisa mengungkapkan semua ilmu pengetahuan itu kepada banyak orang, kepada dunia, bahkan kepada kita hari ini, sehingga kita bisa tahu. Nah, siapakah Isaac Newton ini? Isaac Newton ini adalah seorang anak muda yang lahir di Walthorpe, Lincolnshire, Inggris. Nah, agak susah namanya ya. Pada Natal tahun 1642. Ya, dia lahir di Inggris abad 16 ya. Wah, kita semua belum lahir ya, semua belum ada. Mungkin kakek nenek kita sudah ada atau ada yang belum ada ya. Kakek buyut kita ya, masa-masa itu. Nah, yang menarik dari Isaac Newton ini adalah apa adik-adik? Nah, hari ini kita belajar bahwa ternyata Isaac Newton ini dipakai Tuhan untuk mengungkap berbagai misteri ilmu pengetahuan alam. Kenapa dia bisa mengungkap semua itu? Ternyata ada hal yang menarik loh adik-adik semua. Dikatakan bahwa pada usianya yang masih kecil atau sejak kecil, dia sudah membiasakan diri untuk mempelajari Alkitab secara teratur. Setiap hari dia membaca Alkitab, setiap hari dia bersaat teduh, dia berdoa kepada Tuhan, dan dia membaca banyak sekali buku-buku pengetahuan tentang teologi dan juga tentang Alkitab khususnya ya. Dia selalu membaca Alkitab. Itulah kunci ternyata yang membuat dia sehingga dia punya kepandaian, sehingga dia punya kepintaran, dia punya kelebihan, punya kejeniusan dari orang-orang yang lain. Walaupun pada usia dia belum lahir, 2 minggu sebelum dia dilahirkan, dikatakan bapaknya meninggal. Jadi dia tidak sempat melihat wajah dari bapaknya seperti apa. Dia tidak tahu bapaknya yang mana. Nah, meninggal, lalu mamanya akhirnya jadi seorang yang janda. Nah, sangat sulit ya kehidupannya. Tapi bapaknya menikah dengan seorang pendeta. Nah, dari seorang pendeta inilah juga akhirnya mendukung dia, sehingga dia juga bisa menjadi anak yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, membaca Alkitab, membaca buku-buku yang dimiliki oleh bapaknya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata pada dia usia 14 tahun, wah, bapaknya tirinya yang jadi pendeta ini malah meninggal, dipanggil oleh Tuhan. Wah, tantangannya semakin berat. Kondisi mereka semakin miskin. Dia tidak bisa melanjutkan lagi sekolahnya. Dia tidak punya uang. Keluarganya tidak punya uang untuk melanjutkan pendidikannya dia. Tetapi dikatakan bahwa pada saat itu, menurut pengakuan teman-teman, guru-gurunya,
Isaac Newton ini anaknya sangat cerdas, sangat pandai dari teman-teman yang lain. Ternyata rahasianya apa? Oh, dia ternyata suka membaca Alkitab, suka merenungkan firman Tuhan. Kunci inilah yang membuat dia menjadi seorang yang sangat pandai, seorang yang sangat cerdas. Nah, setelah dia menyelesaikan sekolahnya, mungkin SMA pada saat itu, Isaac Newton ini berencana untuk melanjutkan kuliahnya di salah satu kampus terkenal, yaitu di Trinity College di Cambridge University Inggris. Di Inggris. Disinilah kampus di mana dilahirkan banyak sekali pendeta-pendeta terkenal, penginjil-penginjil terkenal di kampus ini. Nah, tetapi dikatakan lagi-lagi dia mengalami kegagalan. Dia tidak bisa melanjutkan kuliah di sini karena keluarganya tidak memiliki uang untuk dia bisa melanjutkan pendidikannya. Kondisi ekonominya sangat menurun, sangat kekurangan mereka sehingga dia tidak bisa melanjutkan kuliahnya. Bahkan banyak sekali masalah yang harus dihadapi, dia tanggung. Kenapa? Karena dia harus membiayai orang tuanya, mamanya, dan juga dia harus membiayai ketiga adiknya yang masih kecil, yang mereka harus melanjutkan sekolah atau pendidikan mereka. Banyak sekali masalah datang, pergumulan datang. Lalu dia berkata seperti ini, ujian atau pencobaan adalah obat yang diberikan oleh dokter kita yang maha murah dan maha arif. Karena kita semua membutuhkan atau memerlukan, setiap ujian itu kita membutuhkan, kata dia seperti itu. Kita memerlukannya. Nah, karena Tuhan sudah menjata setiap kita akan menerima pergumulan, menerima pencobaan-pencobaan itu. Sehingga seberat apapun, pasti Tuhan tidak memberikan lebih dari kesanggupan kita. Kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan kita, atau sebagai sumber yang menolong kita dalam segala hal. Dalam kondisi itu malah dia semakin takut akan Tuhan. Dia semakin dekat dengan Tuhan. Dia semakin setia dengan Tuhan. Dia malah tetap melayani Tuhan. Dia tidak jadi melanjutkan sekolahnya untuk menjadi seorang pendeta, tetapi dia putus. Nah, dalam kondisi seperti itu, dia putus dan dia tidak melanjutkan kuliah, tetapi dia terus melakukan penelitian-penelitian. Dia melakukan pengujian yang dia lakukan, sehingga dikatakan dia bisa menemukan banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan. Nah, dia dalam keputusasaannya, dalam tidak bisa melanjutkan kuliahnya sebagai seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan, dia terus melakukan penelitian. Dia bahkan meneliti tentang matahari. Lalu dia menulis seperti ini. Sistem matahari, planet dan komet yang begitu indah hanya bisa berasal dari pemikiran dan kekuasaan suatu hakikat yang cerdas. Nah, hakikat ini menguasai semua hal. Siapakah itu? Tuhan lebih dari semuanya. Dikatakan bahwa matahari yang indah, semua benda-benda angkasa yang sangat ajaib, sangat luar biasa itu, tentu tidak hanya tiba-tiba muncul saja begitu, tapi ada sesuatu yang lebih ajaib yang melakukan itu, yaitu siapa? Tuhan. Nah, saat itu banyak orang tidak percaya Tuhan, banyak ateis yang percaya bahwa mungkin matahari atau benda-benda angkasa lain itu bukan Tuhan yang menciptakan. Mungkin mereka berpikir dewa-dewa yang menciptakan. Tetapi Isaac Newton ini mengatakan bahwa itu semua berasal dari Tuhan. Kenapa dia tahu? Karena dia tahu sumbernya dari Alkitab. Dia tahu sumbernya berasal dari firman Tuhan. Kunci itulah yang membuat dia sehingga dia tahu bahwa semua sumber ilmu pengetahuan itu hanya berasal dari Tuhan. Hanya berasal dari satu-satunya Tuhan yang maha tahu. Isaac Newton ini dia mencintai membaca Alkitab setiap hari dengan teratur, dan juga dia selalu berdoa bersekutu dengan Tuhan. Itulah yang membuat dia semakin pintar, semakin jenius, semakin mencapai setiap keberhasilannya bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini kita belajar satu tokoh ilmuwan yang terkenal, tetapi dia takut akan Tuhan. Tuhan membuat hidupnya dia berhasil. Tuhan buat hidupnya menjadi terkenal sampai hari ini. Bisa mengungkapkan berbagai macam misteri kehidupan, berbagai macam ilmu pengetahuan yang dipakai oleh kita sampai hari ini. Kenapa? Karena kuncinya dia takut akan Tuhan.
Kita harus belajar seperti firman Tuhan katakan hari ini. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, kalau kita baca di Amsal 1 ayat 7 dikatakan apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi harus takut Tuhan terlebih dahulu, menghormati Tuhan terlebih dahulu, mengutamakan Tuhan terlebih dahulu dari apapun yang kita lakukan. Semua yang kita miliki, semua kita harus berikan kepada Tuhan. Nah, kalian masih muda, kalian harus belajar dari sejak kecil untuk menyerahkan hidup kalian kepada Tuhan, untuk belajar banyak hal sejak kecil seperti Isaac Newton ini. Dari kecil tidak hanya belajar banyak ilmu pengetahuan, tapi belajar takut akan Tuhan. Baca firman Tuhan, itulah yang membuat kita untuk berhasil dalam segala hal, dalam segala kehidupan kita. Dan kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita, memberkati kita, untuk kita tetap setia, tetap takut Tuhan, dan tetap memiliki hikmat Tuhan. Amin. Ya, shalom, selamat pagi adik-adik semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk anugerah kebaikan penyertaan Tuhan bagi kita, sehingga dalam kondisi apapun Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama yang sudah disampaikan oleh setiap kakak-kakak guru sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, mari kita berdoa, kita minta kiranya firman yang sudah kita dengar hari ini kita memegang teguh dalam hati kita, kita yakini, dan kiranya firman itu yang menolong kita melewati setiap kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kita berdoa minta Roh Kudus memberikan kita kekuatan, memberikan kesanggupan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sangat mengucap syukur untuk setiap benih firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami melalui setiap kakak-kakak guru sekolah minggu pada hari ini. Berkati ya kami semua ya Tuhan, walaupun kami masih kecil tetapi kami yakini bahwa firman-Mu adalah kekuatan Tuhan yang memberikan kami keselamatan, yang menolong kami untuk terus bertumbuh, terus mengalami kebangunan rohani di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, meteraikan firman-Mu melalui Roh-Mu yang kudus di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, berkati setiap guru-guru yang mengajar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita akan menerima berkat dari Tuhan. Adik-adik, pulanglah dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan.